Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3615-3617. Dev memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup. Cahaya ini langsung menyelimuti Seymour dan Julius. Seymour dan Julius tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Seymour melihat bahwa Julius memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara sembarangan. Kekuatan Julius di tingkat ke-8 alam kesengsaraan transendensi tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu demi satu dan mati di hadapannya, tubuh Seymour gemetar, dan matanya penuh amarah. Julius, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Seymour meraung, tetapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Seymour sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Seymour mengepalkan tinjunya. Perasaan tidak berdaya menyaksikan murid-muridnya dibantai dan tidak berdaya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Julius melihat segala sesuatu di depannya dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang artefak waktu yang dapat membawa jiwa seseorang kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di lembah roh darah? Pada saat ini, di aula puncak roh darah, semua orang memandang Seymour dan Julius. Keduanya berdiri kosong seperti patung kayu. Tanpa berkedip sedikit pun, terlihat jelas bahwa jiwa mereka telah terpisah dari tubuh. Kamu sangat berani, apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin sekte kami? Setelah melihat ini, tetua puncak roh darah meraung ke arah Dev. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid puncak roh darah melangkah maju dan mengepung Dev. Melihat ini, hantu tua gunung iblis berdiri tepat di depan Dev dan mulai memasang kuda-kuda. Apakah kamu ingin bertarung? Menjauhlah dariku, kamu pecundang kecil. Hantu tua gunung iblis mengutuk dengan marah pada orang-orang di puncak roh darah. Melihat hantu tua gunung iblis yang marah, orang-orang di puncak roh darah ini sedikit takut. Master sekte kami telah menjadi seperti ini. Orang ini jelas telah memanipulasi master sekte kami. Jika master sekte kami tidak dapat pulih, Anda tidak akan pernah meninggalkan puncak roh darah, kata sesepuh dari puncak roh darah dengan keras. Meskipun dia juga takut pada hantu tua gunung iblis, sebagai penatua dari puncak roh darah, dia harus berani dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, master sektemu akan segera pulih, kata Dev dengan tenang. Begitu Dev selesai berbicara, Seymour dan Julius tiba-tiba bergerak. Terlihat kemarahan Seymour melonjak, dan dia berkata kepada Julius, kamu binatang buas, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setelah mengatakan itu, Seymour menendang ke arah Julius. Ledakan. Tendangan ini berhasil dihindari oleh Julius, tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, kita bisa melihat betapa marahnya Seymour. Tuan Lembah Luo, apa yang terjadi? Hantu tua gunung iblis bertanya pada Seymour. Julius, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai lembah roh darahku. Hari ini aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Seymour mengertakkan gigi, dan tulang-tulang di tubuhnya berderit. Setelah mendengar ini, hantu tua gunung iblis memandang Julius dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Julius akan tega melakukan ini. Tuan Lembah Luo, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu tua gunung iblis siap menyerang Cheng Jiahai. Meskipun hantu tua gunung iblis berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis.
Bahkan jika dia bisa menghadapi Julius, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, Julius takut pada hantu tua Gunung Iblis dari lubuk hatinya, sehingga hantu tua Gunung Iblis akan lebih unggul dalam pertarungan. Hantu tua, tidak ada di antara kalian yang perlu melakukan apapun. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku. Seymour tidak membiarkan hantu tua Gunung Iblis dan Dave membantu. Dia ingin menangani Julius sendiri. Julius juga memiliki wajah muram saat ini dan tidak bisa menjelaskan apapun, lagi pula, apapun yang dia katakan sekarang adalah mubazir. Hantu tua Gunung Iblis masih ingin membujuk Seymour, tapi kemudian Dave berbicara. Hantu tua, biarkan Tuan Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi orang lain dari puncak roh darah. Dave tahu bahwa Seymour ingin menyelesaikan masalah seperti ini sendiri. Melihat Dave berbicara, hantu tua Gunung Iblis mengangguk. Pergilah ke neraka. Tepat ketika Seymour mengalihkan perhatiannya ke hantu tua Gunung Iblis dan Dave. Julius, yang selama ini diam, benar-benar mengambil tindakan. Julius dengan cepat tiba di depan Seymour dan meninjunya. Julius tahu bahwa hari ini adalah situasi kematian. Entah Seymour mati atau dia yang mati, jadi tidak ada belas kasihan sama sekali, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Ledakan. Pukulan Julius hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Seymour menjadi semakin kuat. Sekarang Julius langsung membunuhnya, itu bahkan lebih menjadi bukti bahwa dia yang melakukannya. Seymour juga memukul. Dengan kedua tinju saling bertabrakan, tubuh Julius dengan cepat mundur. Seymour juga mundur dengan cepat, dan keduanya berimbang dalam pukulan ini. Namun, Julius bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Seymour secara pasif menerima serangan tersebut. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Julius sedikit lebih rendah. Julius memandang Seymour dengan heran, sedikit mengernyit, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Anda akan lebih tinggi dari saya. Anda harus tahu bahwa Anda selalu dikalahkan oleh saya. Julius tidak mengerti, Seymour hanya pergi sebentar, tapi kenapa kekuatannya sudah lebih tinggi darinya. Seymour tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa kekuatan Seymour berada di atas Julius sepenuhnya karena ketika Dave menyembuhkan Seymour, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Seymour. Awalnya, Julius tidak pernah kalah dari Seymour, sekarang Seymour telah menggunakan ramuan Dave, kekuatannya telah meningkat dan dia telah melampaui Julius. Inilah mengapa Seymour ingin membunuh Julius sendirian, tetapi Dave tidak menghentikannya, justru setuju. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, Dave tidak akan membiarkan Seymour melawan Julius sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Seymour berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan seperti kilat, dia tiba di depan Julius. Lalu dia meninju dengan pukulan. Pukulan Seymour dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan. Julius kaget dan marah, dia tidak menyangka Seymour lebih kuat darinya. Julius buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Seymour. Master Sekte. Setelah melihat ini, tetua dari puncak roh darah berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari puncak roh darah. Melihat ini, hantu tua Gunung Iblis tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid puncak roh darah. Lebih dari selusin murid puncak roh darah dirobohkan oleh kekuatan besar ini. Bahkan tetua dari puncak roh darah jatuh ke tanah dengan keras. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu hanya akan mati. Hantu tua Gunung Iblis mengancam orang-orang puncak roh darah. Mata besar hantu tua Gunung Iblis menatap murid puncak roh darah, dan tidak ada yang bergerak dengan mudah. Julius hanya bisa menunggu Seymour menyerang dengan ganas, dia tidak pernah menyangka kekuatan Seymour akan tumbuh begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Tepat ketika Julius tidak tahu bagaimana menghadapi Seymour, pukulan Seymour datang lagi. Dia tidak akan memberi Julius sedikit pun kesempatan untuk bernapas, apalagi belas kasihan sedikit pun. Dia akan memukuli Julius sampai mati. Ledakan. Seymour meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Julius melawan lagi, tetapi seteguk darah muncrat, dan dia terlempar dari tanah. Boom! Tubuh Julius seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan luka dalam, langsung mengenai tanah. Pada akhirnya, Julius menabrak gerbang gunung puncak roh darah, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid puncak roh darah tampak sangat jelek ketika mereka melihat master sekte mereka dalam keadaan ini.
Master sekte mereka berantakan. Meskipun Julius dipukuli seperti ini, Seymour tidak berhenti sama sekali, justru dia mundur dan berada di depan Julius lagi dalam sekejap. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Julius yang malu itu lagi. Kakak, jangan bunuh aku salah. Julius memandang Seymour dan mulai memohon belas kasihan. Namun, mata Seymour penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan permintaan belas kasihan Julius. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid lembah roh darah akan terlalu murah. Pergilah ke neraka dan temuilah guru untuk mengakui kesalahanmu. Seymour meninjunya. Tapi saat Seymour memukulnya, Julius tiba-tiba menghilang. Seluruh tunuh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Tinju Seymour menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Julius menghilang tiba-tiba, Dave dan hantu tua Gunung Iblis juga tercengang. Di mana dia? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hantu tua Gunung Iblis bertanya dengan bingung. Seymour juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Julius. Orang tidak akan menghilang begitu saja. Dia pasti berada di dekatmu. Rasakan saja auranya, kata Dave kepada Seymour. Seymour mengangguk, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Julius. Tetapi ketika Seymour baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Seymour. Tuan Lembah Luo, hati-hati, itu formasi sihir. Dave dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Seymour sempat bereaksi, Julius bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Julius, pola ilahi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya. Ledakan. Kekuatan Julius meningkat pesat, dan aura meningkat di tubuhnya. Wajah Julius penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Julius sekarang tampak seperti binatang gila. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku mengorbankan hidupku untuk membuka formasi sihir yang mencapai surga ini. Julius meraung. Seymour memandang Julius dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di tubuh Julius, sepertinya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi pengorbanan darah. Pergilah ke neraka. Julius berteriak dengan keras, dan seluruh bumi runtuh, lalu dia meninju Seymour. Melihat pemandangan ini, hantu tua Gunung Iblis mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk membantu. Namun, Dave menghentikannya. Bersambung.